Salam Rahayu untuk kita semuanya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kak Tika Journal. Semoga semua teman-teman yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada jurnal kali ini saya membacakan catatan saya mengenai energi lunar eclipse atau gerhana bulan yang terjadi tanggal 7 September tahun 2025 dan energi dari gerhana matahari atau solar eclipse yang terjadi tanggal 21 dan 22 September tahun 2025. Sebelum melanjutkan video ini, saya sarankan teman-teman untuk tonton video sebelumnya, bacaan general gerhana bulan dan gerhana matahari, agar teman-teman mengetahui energi general atau energi umum yang dirasakan dari momen gerhana di bulan September tahun 2025 ini. Gerhana di bulan September ini adalah gerhana terakhir di tahun 2025. Saya akan bacakan energi 12 zodiak. Teman-teman utamakan zodiak Moon. Namun teman-teman juga perlu untuk melihat perhitungan dari bacaan zodiak Sun, zodiak Ascendant atau zodiak Rising, teman-teman. Yang pertama saya mulai dari Capricorn. Gerhana bulan di Pisces terjadi di house ketiga Capricorn, sehingga area aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh gerhana bulan bagi Capricorn adalah house kedua, house ketiga, dan house keempat. Gerhana bulan menandakan selesainya satu periode momentum yang cukup penting dalam kehidupan Capricorn. Momentum itu adalah menjadikan diri Capricorn sebagai seseorang yang berdiri di atas kaki sendiri. Ada beberapa area di dalam kehidupan Capricorn yang perlu untuk Capricorn benahi dan Capricorn tanggung jawabi. Bahkan di momen ini, hubungan saudara kekerabatan pun tidak banyak membantu Capricorn. Bahkan tidak bisa membantu sama sekali. Area-area yang dibenahi oleh Capricorn adalah area diri sendiri. Segala tanggung jawab bersumber dari diri sendiri, maka itu Capricorn perlu membenahi diri, mental, dan spiritualitas. Untuk lebih legowo, membuka diri, menerima tanggung jawab dan kewajiban. Kemudian area keuangan. Segala kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hidup, kebutuhan generasi, semuanya dikelola dan dipenuhi oleh Capricorn. Anggarannya juga dipersiapkan oleh Capricorn sendiri. Di momen ini, Capricorn menyadari kalau perlunya ada produktivitas baru untuk menambah income ataupun pendapatan Capricorn. Karena Capricorn melihat pembiayaan semakin bertambah, namun kalau dilihat dari income ataupun pendapatan, semakin mengkhawatirkan. Apalagi sejak bulan Maret tahun 2025, Capricorn merasakan pemasukan atau income Capricorn tidak lancar. Sehingga Capricorn perlu menarik uang dari dana cadangan atau dana simpanan. Namun untuk menggantikan dana cadangan yang diambil itu pun Capricorn belum bisa. Karena pendapatan masih belum ada peningkatan yang signifikan. Dalam situasi ini, Capricorn juga bersikap tega terhadap saudara kerabat. Kemungkinan Capricorn memasang sikap apatis ya terhadap saudara kerabat karena pada momen ini Capricorn mengkhawatirkan kehidupan Capricorn sendiri. Sehingga ini membuat Capricorn menutup mata dan telinga kepada kehidupan saudara kerabatnya. Tapi di satu sisi, saudara kerabat Capricorn juga sudah mulai mandiri, mengerti dan memahami situasi Capricorn atau takut sungkan untuk meminta bantuan Capricorn. Karena beberapa tahun belakangan ini Capricorn sudah memasang sisi defense, membatasi diri untuk tidak terlalu peduli. Jadi di momen gerhana bulan di Pisces ini, upaya Capricorn untuk membangun karakter baru di tengah-tengah saudara kerabat sudah diterima oleh saudara kerabat dan sudah difahami oleh mereka. Mereka sudah menyadari perubahan diri Capricorn mengenai loyalitas Capricorn, dan semesta juga membantu finansial saudara kerabat Capricorn agar tidak terlalu membebani ataupun meminta bantuan kepada Capricorn. Upaya Capricorn untuk membangun karakter yang baru ini di hadapan saudara kerabat Capricorn, atau mungkin juga di dalam lingkungan tempat tinggal Capricorn, dengan tetangga misalnya. Di momen gerhana bulan di Pisces, Capricorn berhasil menunjukkan sisi karakter yang baru. Beberapa tanggung jawab Capricorn mengenai keuangan, pembiayaan, dan kewajiban-kewajiban Capricorn terselesaikan.
Dan beberapa kewajiban dan tanggung jawab Capricorn mengenai pembiayaan juga terselesaikan. Di puncak gerhana bulan sepertinya juga Capricorn berhasil memenuhi anggaran kebutuhan untuk revisi atau renovasi tempat tinggal. Kalaupun bukan renovasi besar ya renovasi kecil-kecilan. Beberapa titik yang perlu diperbaiki untuk antisipasi. Semisal antisipasi banjir atau antisipasi angin kencang agar tempat tinggal Capricorn lebih nyaman dan lebih aman. Ini semua bukan tanpa alasan. Capricorn mempersiapkan diri, memperkuat pondasi tempat tinggal, keamanan dan kenyamanan tempat tinggal karena Capricorn punya jiwa kepemimpinan dan jiwa tanggung jawab yang sangat kuat terhadap orang-orang yang Capricorn jaga. Apalagi ketika Capricorn menyadari kalau Capricorn kemungkinan akan melakukan perjalanan. Tentunya entah itu untuk mencari rezeki atau aktif bersosialisasi. Sehingga Capricorn merasa tenang ketika meninggalkan orang-orang yang disayangi Capricorn dan dalam perlindungan Capricorn di rumah ataupun tempat tinggal yang aman. Dan disambut oleh momen gerhana matahari di tanggal 21 dan 22 September tahun 2025, gerhana matahari di Virgo berada di house ke-9 Capricorn. Area yang dipengaruhi oleh momen gerhana matahari adalah area house ke-10, house ke-9, dan house ke-8. Nah, jadi ketika momen gerhana bulan di Pisces, Capricorn kan terlahir menjadi pribadi yang baru, yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Menyadari kalau Capricorn adalah seseorang yang sangat diharapkan, serta perlu bersikap tegas untuk menjaga kestabilan finansial Capricorn. Bahkan sikap tegas ini ditunjukkan juga kepada saudara kerabat Capricorn. Karakter baru Capricorn ini memang dipersiapkan untuk menghadapi momentum selanjutnya yang dimulai pada gerhana matahari di Virgo. Energi yang dirasakan sejak gerhana matahari di Virgo ini puncaknya di bulan Maret tahun 2026. Beberapa momentum yang akan Capricorn hadapi di momen gerhana matahari ini adalah yang pertama, aktivitas dan kegiatan baru yang produktif dan menghasilkan income tambahan untuk Capricorn. Kemudian pembelajaran ilmu pengetahuan yang baru bisa didapatkan dari pendidikan formal atau peristiwa-peristiwa yang menghadirkan pengalaman penting dalam kehidupan Capricorn. Kemudian perombakan, perubahan, serta menghilangkan hal-hal yang usang atau hal-hal yang memang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh Capricorn dan menggantinya dengan yang baru. Ini juga masih ada kaitannya dengan fasilitas dan aset Capricorn. Capricorn akan menganalisis benda-benda, fasilitas-fasilitas, aset yang mengendap dan tidak menghasilkan. Mungkin Capricorn akan upayakan agar benda ataupun aset itu menghasilkan, semisal dikontrakan atau bahkan dijual. Ini adalah momen yang baik untuk melepaskan benda-benda, aset ataupun fasilitas yang sudah pantas untuk dilepas atau sudah waktunya untuk dilepas. Capricorn akan mendapatkan harga yang bagus. Mungkin juga ilmu pengetahuan yang Capricorn pelajari juga ada kaitannya dengan aset dan uang. Semisal Capricorn mempelajari tentang pasar saham. Capricorn berusaha untuk membangun passive income dari modal dan anggaran yang juga disediakan sendiri oleh Capricorn. Mungkin modal dan anggaran ini berasal dari fasilitas ataupun aset yang dijual oleh Capricorn. Kemudian sebagian Capricorn juga ada yang mulai mementingkan asuransi, bisa asuransi properti atau asuransi kesehatan. Gerhana matahari di bulan September ini juga akan membawa Capricorn pada rencana dan juga perjalanan baru. Momen perjalanan ini bisa terjadi sejak gerhana matahari di 22 September hingga Maret 2026. Jadi kalau perancangan perjalanannya sejak 22 September 2025, bisa saja perjalanannya nanti semisal di akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026 atau puncaknya bisa terjadi di bulan Maret 2026. Sebagian Capricorn jika
memiliki potensi mendapatkan warisan ataupun wasiat dari orang tua, maka dimulai momen gerhana matahari ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan mengenai warisan ataupun wasiat dari orang tua. Begitu juga sebaliknya, jika Capricorn adalah sebagai orang tua, di momen gerhana matahari ini hingga puncaknya nanti di Maret 2026, apa yang dipersiapkan oleh Capricorn, yang dikumpulkan oleh Capricorn, punya visi untuk investasi jangka panjang yang dipersiapkan untuk generasi Capricorn. Mungkin ada sebagian Capricorn yang berpolemik di sini, semisal ada tanggung jawab Capricorn yang diabaikan, kemudian Capricorn mendapatkan tuntutan untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Sebenarnya ini adalah gambaran Capricorn untuk menanggung-jawabi. Karena gerhana matahari terjadi di house ke-9. Ini real tanggung jawab Capricorn. Kemudian berkaitan dengan spiritualitas. Dimulai momen gerhana matahari ini, Capricorn akan muncul sebagai sosok pemimpin dengan mendapatkan rasa hormat dan menunjukkan kemanfaatan diri Capricorn dan posisi Capricorn sebagai pemimpin. Dengan jalan spiritualitas menghormati roh leluhur. Sebagian Capricorn juga mencapai titik pencapaian perjalanan spiritualitas, melakukan perjalanan melalui alam roh. Semisal kekuatan meninggalkan tubuh dan melakukan raga sukma. Karena ini berkaitan dengan transendensi, maka awalnya mungkin ini terasa sangat abstrak. Capricorn diminta untuk memahami setiap momen perjalanan spiritual mistik transendensi ini, memahami arti-arti mimpi Capricorn, bertemu dengan guru sejati, yang nantinya akan membawa Capricorn bertemu dengan seseorang yang memberikan Capricorn bimbingan spiritualitas. Oke, selanjutnya untuk Aquarius, gerhana bulan di Pisces terjadi di house kedua Aquarius. Maka area yang dipengaruhi oleh gerhana bulan adalah area house pertama Aquarius, house kedua, dan house ketiga Aquarius. Sejak momen gerhana matahari di Pisces di bulan Maret 2025, Aquarius mengalami situasi dilematik. Satu sisi ada kebutuhan yang perlu diprioritaskan dan diutamakan. Tapi satu sisi ada ambisi, obsesi di alam pikir Aquarius yang membuat konsentrasi prioritas Aquarius terganggu. Rasa ambisi, obsesi, antusias Aquarius sangat tinggi. Pemikiran-pemikiran Aquarius, partnership, relationship, atau kemitraan yang dibangun oleh Aquarius bisa membantu kestabilan finansial Aquarius. Ada juga rasa penasaran. Padahal Aquarius sudah membuktikan kalau partnership, kemitraan, ataupun relationship yang dibangun oleh Aquarius tidak banyak membantu finansial Aquarius. Momen gerhana bulan ini membawa Aquarius untuk mempertahankan kestabilan finansial atau membangun kestabilan finansial secara mandiri tanpa bergantung atau mengharapkan siapapun kecuali diri Aquarius sendiri. Mungkin sebagian Aquarius single merasa ini momen yang cukup melelahkan dan berpikir menikah adalah solusinya. Dengan menikah, kebutuhan Aquarius bisa dipenuhi oleh pasangan. Tapi ini bukan solusi ya Aquarius. Karena momen ini justru mengarahkan Aquarius untuk fokus pada finansial, membangun kemandirian, membangun kegiatan-kegiatan produktif, menjaga aset ataupun mengelola aset ataupun properti apapun yang berkaitan dengan nilai materi. Bahkan mendorong Aquarius untuk memisahkan diri menjauh dari saudara kerabat. Apabila selama ini saudara kerabat tidak membuat Aquarius bangkit. Menuju momen gerhana bulan ini, Aquarius berusaha untuk membangun tempat tinggal sendiri untuk Aquarius dan orang-orang yang Aquarius lindungi, atau jika ada sebagian Aquarius yang berencana untuk menikah, mulai berinvestasi untuk rencana tempat tinggal di masa depan, semisal mulai mengajukan KPR untuk rumah tempat tinggal. Atau kalaupun bukan KPR,
sebagian Aquarius mencari tempat tinggal yang baru, dengan suasana lingkungan yang baru, yang lebih sehat dan yang lebih memberikan motivasi dan energi positif untuk Aquarius. Tetapi ada keraguan-keraguan Aquarius mengenai kemampuan uang, pembiayaan. Nah, karena Saturnus juga berada di house kedua Aquarius, maka ini semua tergantung niat. Kalau Mother Earth adalah ibu bumi, maka Saturnus adalah bapak bumi, Lord of Karma. Jadi kalau Aquarius meyakini dan punya niat untuk mandiri, semesta akan membantu mencukupi kebutuhan Aquarius. Tapi dengan konsep menghilangkan ambisi dan obsesi, tidak melebih-lebihkan kemampuan. Artinya ketika dicukupi oleh semesta, maka hiduplah dengan cukup, tanpa merasa kurang. Karena kalau merasa kurang dan kurang, maka ambisi untuk berhutang akan sangat tinggi. Dan ambisi untuk menjalin relationship hanya demi pemikiran bisa membantu finansial akan sangat tinggi. Tapi justru akan menjebak dalam persoalan baru, yaitu persoalan keuangan baru. Nah, pada momen gerhana bulan ini, segala kekhawatiran, dilematik, serta proses Aquarius untuk berfokus pada prioritas Aquarius terselesaikan dan tertuntaskan. Di titik ini, Aquarius menyadari apa yang lebih prioritas dan apa yang perlu Aquarius lepaskan. Segala imajinasi, delusi mengenai spekulasi-spekulasi, relationship, partnership, ataupun kemitraan yang bisa membantu finansial Aquarius terselesaikan dengan Aquarius melihat realitinya. Kalau Aquarius mesti membangun image diri yang baru, keyakinan yang baru, kalau Aquarius mesti lebih bisa menghasilkan uang untuk kemandirian. Kalaupun berpasangan, maka bisa membantu anggaran keuangan rumah tangga ataupun hubungan berpasangan. Kemudian Aquarius menyadari perlunya untuk menguasai dan mengelola serta menjaga fasilitas yang dimiliki, termasuk fasilitas kendaraan atau fasilitas tempat tinggal. Karena itu adalah pondasi Aquarius untuk tidur nyenyak, terlindung dari panas dan hujan, sebuah tempat tinggal. Tempat Aquarius beristirahat, memulihkan energi. Bisa juga untuk tempat Aquarius berkarya, berinspirasi, menghasilkan inovasi, memanfaatkan tempat tinggal untuk tetap bisa produktif dari rumah ataupun dari tempat tinggal Aquarius. Tentunya Aquarius mesti mencari tempat tinggal yang nyaman dan aman, jauh dari orang-orang toksik, dan jauh juga dari lingkungan yang toksik. Mudah-mudahan Aquarius yang berada dalam proses ini berhasil menemukan tempat tinggal, kenyamanan yang baru untuk bisa berkreasi, berinovasi, dan mendapatkan inspirasi-inspirasi serta bisa terlindung serta melindungi orang-orang yang disayang oleh Aquarius. Puncak gerhana bulan di bulan September ini juga akan menempatkan Aquarius di kegiatan-kegiatan produktivitas baru yang menghasilkan uang yang dilakukan dari rumah ataupun tempat tinggal, atau kegiatan-kegiatan kreativitas, semisal berdagang dari rumah atau konten kreator atau bisnis usaha dari rumah untuk membantu menjaga kestabilan finansial atau menambah pendapatan dan juga lebih mandiri. Oke, selanjutnya di momen gerhana matahari di Virgo 21-22 September 2025 terjadi di house ke-8 Aquarius. Momen gerhana matahari ini mempengaruhi area house ke-9, house ke-8, dan house ke-7 Aquarius. House ke-9 Aquarius adalah Libra, house ke-8 Virgo, house ke-7 adalah Leo. Momentum gerhana matahari ini, Aquarius akan memulai banyak pembaruan dalam kehidupan Aquarius. Melepaskan, meninggalkan, bahkan menghapus hal-hal yang sudah usang, yang nggak bisa lagi digunakan, dan mengganti dengan hal-hal yang baru. Ini juga adalah momen Aquarius untuk merawat sesuatu yang baru, menjaga dan memberikan perhatian khusus untuk diri Aquarius sendiri dan untuk orang-orang terdekat yang Aquarius sayangi.
Sesuatu yang baru ini semisal program kehamilan yang dilakukan oleh Aquarius, sehingga Aquarius lebih fokus untuk memperhatikan diri, merawat diri, dan menjaga kesehatan untuk program kehamilan, atau merawat bayi yang baru lahir, atau prioritas parenting untuk anak atau generasi Aquarius yang sedang fokus di dunia pendidikan. Bisa kemungkinan juga Aquarius yang berfokus pada pendidikan untuk meningkatkan skill atau mengasah bakat dan potensi. Dan juga untuk relationship baru, khususnya bagi yang single ya. Bagi yang berpasangan akan berfokus untuk mempersiapkan masa depan, semisal mempersiapkan pernikahan. Momen gerhana matahari ini akan mendorong Aquarius merubah lifestyle ataupun merubah gaya hidup, merubah kebiasaan-kebiasaan. Revolusi spiritual dan mental. Mempersiapkan spiritualitas, mengasahnya, dan mempersiapkan mental juga untuk segala sesuatu yang sudah di hadapan mata. Di awal momen gerhana matahari, akhir September hingga Oktober, ada pembicaraan penting terkait dengan beberapa perubahan-perubahan, semisal pembicaraan mengenai perubahan pekerjaan, mungkin ada tuntutan untuk resign, atau ada upaya Aquarius untuk melewati uji kompetensi di bidang pendidikan formal atau pendidikan menuju profesi ataupun keahlian tertentu. Sehingga ada data-data yang perlu dilengkapi, berkas-berkas yang perlu dilengkapi atau perlu direvisi supaya lebih klik untuk persyaratan-persyaratannya. Persiapkan diri Aquarius. Momen gerhana matahari ini menjadi revolusi besar dalam kehidupan Aquarius. Menuju opportunity baru yang perlu diperjuangkan Aquarius. Semangat terus ya Aquarius, optimis, sukses. Kemudian untuk Pisces. Gerhana bulan terjadi di house pertama Pisces. Tentu saja ini menjadi momentum besar dalam kehidupan Pisces. Suatu revolusi terlahir. Gerhana bulan mempengaruhi house ke-12, house pertama, dan house kedua Pisces. Segala pertimbangan-pertimbangan sudah dirasakan Pisces sejak bulan Maret tahun 2025 ketika gerhana matahari di Pisces. Ini mengenai perjalanan jarak jauh atau relokasi. Apakah relokasi tempat tinggal, relokasi bisnis, atau relokasi tempat pendidikan, atau pekerjaan. Yang ini semua untuk peningkatan sumber daya Pisces serta peningkatan level kehidupan Pisces. Memang ada banyak yang perlu Pisces selesaikan untuk menuju tujuan relokasi atau tujuan perjalanan jarak jauh ini. Banyak yang Pisces pikirkan, yang semakin dipikir semakin menjadi kendala. Termasuk kesiapan diri, kesiapan spiritualitas, kesiapan mental, dan persiapan dana, biaya. Namun menuju gerhana bulan di 7 September, hampir semuanya terselesaikan, Pisces, meskipun masih tersangkut paut dengan Pisces, semisal pekerjaan dari tempat kerja sebelumnya yang masih terus membutuhkan koneksi dengan Pisces. Jadi nggak bisa ditinggalkan sepenuhnya. Semisal kalau perpindahan juga pindahnya secara bertahap, atau biaya yang masih belum tuntas sepenuhnya, masih sebagian dibayar, tapi di gerhana bulan di Pisces ini, Pisces sudah menemukan keyakinan diri. Dan sudah ada langkah awal, sudah ada realisasi awal yang dilakukan oleh Pisces. Sudah percaya diri nih, sudah yakin dan benar-benar bertekad. Kemudian di momen gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September, berada di house ke-7 Pisces, ini mempengaruhi area house ke-8, house ke-7, dan house ke-6 Pisces. Momentum baru yang akan dilalui Pisces setelah gerhana matahari ini adalah tempat tinggal yang baru, tempat kerja yang baru, komunikasi jarak jauh dengan keluarga. Berkemungkinan juga terjadinya partnership yang baru, kemitraan yang baru, dan bagi yang single, relationship yang baru.
Partner dan mitra baru serta relationship baru ini bisa didapatkan di dalam area kegiatan-kegiatan baru Pisces, semisal dalam lingkungan pendidikan yang baru atau dalam lingkungan tempat tinggal yang baru. Tempat tinggal yang baru yang akan ditempati Pisces ini sebenarnya tidak menetap, hanya sementara, semisal 6 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun. Mungkin sebagian Pisces ini bagian dari relokasi tempat kerja ya, penempatan sementara. Tapi ini menjadi warna baru dalam kehidupan Pisces, suasana yang baru dengan lingkungan yang baru. Memang agak sedikit repot karena kalau semisal ini penempatan kerja, mesti mondar-mandir ya Pisces. Mungkin setiap weekend Pisces mesti pulang ke rumah, kemudian balik lagi ke tempat kerja. Atau jarak antara rumah dan tempat kerja yang semakin jauh. Tapi ini hanya sementara ya Pisces. Ini mesti dilalui agar level kehidupan Pisces semakin meningkat. Jangan khawatir, semuanya ini bermanfaat untuk Pisces. Sebagian Pisces, momentum gerhana matahari ini memungkinkan untuk terjadinya kontrak kerja yang baru, atau kontrak bisnis, atau kesepakatan usaha, patungan, atau terjalinnya koneksi Pisces dengan kolega yang baru. Nah, ini bukan saja orangnya yang baru, mungkin ya sebagian Pisces semuanya benar-benar baru, tapi ada sebagian Pisces yang mungkin ini bagian dari memperpanjang kontrak dari kontrak di masa sebelumnya yang sudah selesai. Bagi Pisces yang berpasangan, momentum ini akan menjadikan koneksi Pisces dengan pasangan justru semakin kuat meskipun saat ini jarak memisahkan Pisces, tetapi disinilah muncul rasa yang belum pernah dirasakan di masa sebelumnya. Mungkin baru ini Pisces berjauhan dengan pasangannya, sehingga ya ada hikmah di balik ini semua. Ada berkah juga yang berpotensi menjadikan kerinduan dalam hubungan berpasangan semakin meningkat. Dan ada rasa kehilangan karena jarak yang jauh. Kemudian untuk Aries, gerhana bulan terjadi di house ke-12 Aries. Dan ini mempengaruhi area house ke-12, house ke-11, dan house pertama Aries. Sejak bulan Maret tahun 2025 ketika momentum gerhana matahari di Pisces, di house ke-12 Aries, Aries melewati momentum hasil akhir, penyelesaian, pelepasan. Untuk proses, Aries mendapatkan resolusi identitas yang baru, peningkatan sumber daya yang baru di diri Aries, status yang baru. Jadi ada banyak banget tugas-tugas yang mesti diselesaikan Aries, termasuk juga mempersiapkan persyaratan-persyaratan menuju jenjang selanjutnya, apakah jenjang pendidikan atau jenjang bisnis yang lebih berkembang, atau jenjang karir. Disibukkan dengan tugas akhir atau istilahnya kalau dalam bisnis tutup buku ya, laporan akhir tahun gitu. Dan Aries juga melewati proses pelepasan. Semisal ketika Aries resign dari pekerjaan, ada acara pelepasan, atau Aries pensiun, ada acara pelepasannya. Cukup dramatik ya Aries, karena meninggalkan situasi yang selama ini Aries jalani. Meninggalkan teman-teman yang terbiasa bersama dengan Aries. Mungkin juga tempat tinggal untuk sebagian Aries yang berpindah ke luar kota atau ke luar negeri, atau meninggalkan tempat pendidikan Aries. Dan yang paling dramatik seperti film-film Korea ya, pelepasan dalam relationship. Karena hubungan ini sepertinya hubungan yang sudah dijalani Aries cukup lama. Berharap untuk hubungan ini bisa lebih lama lagi, tapi ada hal-hal yang Aries rasakan sudah cukup sampai di sini. Sehingga momen pelepasan tidak lagi terlalu sakit, tidak lagi terlalu berat Aries rasakan. Dan di momen gerhana bulan di house ke-12 Aries ini sudah selesai proses pelepasan, proses penyelesaiannya. Yang Aries rasakan adalah legowo, seperti selesai membayar hutang, selesai menunaikan kewajiban, ada rasa lapang. Meskipun ada rasa kosong, tapi kekosongan inilah yang akan diisi dengan
momentum baru ya Aries di momen gerhana matahari yang terjadi di bulan September ini. Bersiap-siap ya Aries. Gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September akan menjadi momentum baru dalam kehidupan Aries. Berada di house ke-6 Aries dan ini akan mempengaruhi aspek house ke-5, house ke-6, dan house ke-7 Aries. Puncak energi ini dirasakan hingga Maret tahun 2026 ya Aries. Momentum baru dalam kehidupan Aries yang pertama adalah tempat tinggal atau lokasi kerja atau dunia sosial, pertemanan, komunitas atau organisasi yang baru yang dijalani oleh Aries. Ini berarti Aries semakin memperluas koneksi. Banyak hal-hal yang baru yang datang dalam kehidupan Aries, termasuk teman-teman yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru, suasana dan lingkungan yang baru, sahabat yang baru, atau bagi yang single, relationship yang baru. Bertemu dengan keluarga yang baru dan Aries menjadi anggota keluarga yang baru dari suatu kelompok organisasi atau komunitas. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas yang baru yang berkaitan dengan dunia komunikasi atau kalau ini bisnis ataupun usaha berkaitan dengan negosiasi, perjalanan, transportasi, travel, dan juga ada kaitan dengan internasional. Kaitan dengan internasional ini bisa saja terkait dengan bisnis, pekerjaan, atau pendidikan, atau pertukaran pelajar. Namun momentum gerhana matahari ini juga menjadikan Aries lebih memproteksi ya. Bisa jadi memproteksi diri, kesehatan, fisik, atau memproteksi saudara kerabat. Ada juga sebagian Aries yang sepertinya menjadi diri yang lebih misterius, misal tidak terlalu terbuka mengenai identitas Aries. Nah, bagi sebagian Aries yang belum terrealisasi nih perjalanan internasionalnya terkait dengan bisnis, usaha, atau pendidikan, ini juga adalah momentum Aries mempersiapkan diri. Jadi, belum habis Aries kesempatan dan peluangnya bagi Aries yang memang memimpikan, menginginkan untuk segala hal-hal yang berkaitan dengan internasional. Peluangnya masih ada, Aries. Terus perjuangkan hal-hal yang perlu diperjuangkan. Aries tahu apa yang perlu diperjuangkan. Semisal Aries mengharapkan untuk mendapatkan beasiswa atau dukungan dari anggota keluarga ataupun kerabat, atau mempersiapkan fisik, mental, dan spiritualitas. Terus persiapkan ya Aries. Jangan berhenti hingga keajaiban terjadi. Karena selain ini menjadi keinginan Aries, tapi ini juga menjadi keinginan seseorang yang memperjuangkan Aries. Aries punya kemampuan itu dan mampu membuat keajaiban. Oke, selanjutnya untuk Taurus. Gerhana bulan terjadi di house ke-11 Taurus dan gerhana bulan mempengaruhi area house ke-10, house ke-11 dan house ke-12 Taurus. Sejak Maret 2025 ketika momentum gerhana matahari di Pisces, Taurus menimba banyak hasil dari perjuangan Taurus di masa-masa sebelumnya. Nah, keuntungan ataupun hasil ini juga masing-masing Taurus akan berbeda-beda. Kalau di masa sebelumnya banyak kebaikan yang Taurus lakukan, kebaikan-kebaikan ini macam-macam, apakah kebaikan untuk eksternal, di luar dari diri Taurus, atau kebaikan untuk diri Taurus. Kalau baik, maka baik yang akan Taurus dapatkan selama Maret 2025 hingga puncaknya gerhana bulan September 2025. Begitu juga sebaliknya. Kalau banyak hal-hal yang tidak baik yang Taurus tanam atau investasi pada tempat yang tidak seharusnya, maka Taurus juga mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Taurus juga mengalami kegundahan dan dilematik mengenai pekerjaan, lokasi kerja, mengenai permohonan relokasi tempat kerja, mengenai pimpinan, mengenai kemitraan, partnership atau teamwork, atau mengenai bisnis, usaha, hasil kerja, semua kegiatan-kegiatan produktif Taurus dalam masa-masa perhitungan. Jadi sebenarnya ini adalah proses Taurus dinilai. Semisal pimpinan yang menilai Taurus. Selama momen ini, jika Taurus menunjukkan loyalitas,
fokus, dan juga mencapai target, maka hasilnya adalah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan atau dari pemerintah jika ini terkait dengan perizinan bisnis ataupun usaha. Namun memang pada puncak gerhana bulan ini posisi Saturnus retrograde di house ke-11 Taurus. Jadi kalau Taurus pada momen ini merasa tidak mendapatkan perhatian dari pimpinan atau orang tua, atau jika Taurus perempuan merasa pasangan Taurus tidak bisa diandalkan atau tidak memahami kondisi Taurus, semisal menuntut terlalu berlebihan, maka sebenarnya ini adalah momen Taurus melihat kelemahan dan kekurangan dari partner Taurus. Siapa partner Taurus? Apakah partner kerja, atau partner bisnis, atau partner usaha, atau partner dalam relationship, atau partner dalam pernikahan? Jika memang Taurus selama beberapa bulan ini terus berkaitan dengan pimpinan, maka ini adalah momen Taurus melihat ketidakmampuan pimpinan atau ketidakbijaksanaan pimpinan. Sehingga ini adalah momentum bagi Taurus melakukan resolusi. Yang pertama, resolusi untuk diri sendiri, mempersiapkan spiritualitas, mental, keberanian juga untuk siap melepaskan atau melepaskan ketergantungan atau kemelekatan atau pengharapan kepada orang atau pihak yang terkait dengan Taurus, yang terkait dengan produktivitas kerja. Dan persiapkan diri, buka diri untuk menjalin koneksi seluas-luasnya untuk mendapatkan partner kerja baru, mitra kerja baru, relationship baru bagi sebagian Taurus yang single atau berpasangan tapi dalam hubungan toksik yang tidak jelas. Atau persiapkan diri untuk mencari informasi yang kemungkinan akan memberikan Taurus opportunity baru, merupakan peluang kerja yang baru. Peringatan ini sebenarnya mesti Taurus sikapi karena 2026 akhir dan tahun 2027 Saturnus sudah mulai station dan akan masuk ke house ke-12 Taurus. Ini masuk dalam fase sadesati. Ini momennya Taurus untuk mencari dan menangkap peluang yang baru, kesempatan yang baru jika ada. Karena jika nantinya Taurus sudah merasa tertekan banget di akhir tahun 2026 dan tahun 2027, bukan waktunya lagi untuk Taurus melakukan pergerakan, perpindahan, atau mencari partner dan mitra yang baru. Justru di momen akhir 2026 dan tahun 2027, Taurus didorong untuk bertahan. Bukan saatnya untuk pindah kerja atau resign, dan bukan saatnya juga untuk memutuskan hubungan berpasangan. Karena di momen ini sedikit banyaknya pasangan cukup membantu Taurus, meskipun situasinya tidak mulus. Jadi di momen gerhana bulan, di bulan September ini, beberapa situasi dilematik yang Taurus rasakan terselesaikan, meskipun melahirkan persoalan yang mesti diselesaikan. Setidaknya alam semesta sudah menunjukkan Taurus bagaimana kemampuan dari partner, mitra, pimpinan, ataupun pasangan Taurus, sehingga Taurus sudah bisa mengambil sikap, mempersiapkan mental, dan juga spiritualitas. Kemudian disambut dengan momen gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September berada di house ke-5 Taurus. Dan ini akan mempengaruhi house ke-4, house ke-5, dan house ke-6 Taurus. Energi momentum gerhana ini dirasakan hingga Maret tahun 2026. Beranjak dari momentum gerhana bulan, ada problem yang terlahir dari situasi yang terselesaikan. Ini adalah salah satu resolusi yang Taurus lakukan di momentum gerhana matahari ini, yaitu membicarakan hal-hal yang serius mengenai uang, aset, fasilitas dengan partner atau mitra atau pasangan atau pimpinan. Kalau dengan pimpinan mungkin ini terkait dengan honor atau bonus atau fasilitas. Dan pembicaraan ini mengarah pada negosiasi, pembagian, dan kepastian. Mungkin kepastian ini juga nantinya
menggunakan jalur hukum. Untuk sebagian tentu saja tidak semua Taurus. Menggunakan jalur hukum ini bukan terkait dengan masalah pidana ya teman-teman. Semisal menggunakan jasa notaris. Kalau ini terkait dengan pembubaran suatu perusahaan misalnya. Atau jika ini terkait dengan jual beli aset ataupun fasilitas. Karena tujuannya adalah mendapatkan kepastian, maka ada perjanjian legal yang dilakukan. Nah, termasuk resolusi lainnya juga mengenai relationship yang meningkatkan hubungan menuju ke pernikahan. Tentu saja pernikahan diupayakan untuk legal. Sehingga ada dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan. Ada perjanjian lisan atau perjanjian tertulis semisal pemisahan harta yang dilakukan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Momentum gerhana matahari yang terjadi di house ke-11 Taurus ini akan menjadi momentum bagi Taurus untuk mendapatkan hasil, keuntungan, kepastian dari perjuangan Taurus di masa sebelumnya. Maka sejak akhir September hingga bulan Maret 2026, Taurus akan penuh dengan perhitungan. Ini juga momentum Taurus untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang sudah Taurus lakukan di masa sebelumnya. Orang-orang yang punya koneksi baik dengan Taurus juga akan menguntungkan datang pada momen ini. Nah, sebagian Taurus jika memang momen penting yang terjadi bukan pernikahan Taurus, bisa jadi ini pernikahan anak Taurus kalau Taurus sudah punya anak yang dewasa. Ada identitas ataupun dokumen-dokumen penting yang perlu dipersiapkan Taurus terkait dengan kelahiran anak atau pernikahan anak, yang dokumen ini sangat penting untuk dibuat karena berkaitan dengan masa depan anak. Namun Taurus, karena Saturnus berada di house ke-11 Taurus, maka segala keuntungan, hasil yang ingin Taurus dapatkan, semisal dari proses pembagian harta bersama atau pembubaran perusahaan, penarikan investasi misalnya, atau penarikan uang yang berada di deposito misalnya, atau rencana untuk mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan, mesti menghadapi challenge, yaitu figur Saturnus. Bisa jadi pemerintah yang kurang begitu bijak atau pasangan yang berusaha untuk mendominasi sehingga bisa terjadi perdebatan, konfrontasi atau konflik lebih dulu. Atau ya, sepahit-pahitnya bisa sampai ke jalur hukum. Namun jalur hukum terkait dengan tuntutan kerugian misalnya atau tuntutan kompensasi misalnya. Jadi secara jalur keperdataan ya. Namun semuanya perlu diperjuangkan ya Taurus. Kalau memang Taurus ingin mendapatkan hasil, keuntungan, pembagian, manfaat dari segala hal yang Taurus investasikan atau Taurus perjuangkan di masa sebelumnya. Oh ya, sedikit lagi. Sebagian Taurus juga di momen gerhana matahari ini mendapatkan momen terjadinya kontrak kerja jangka panjang atau posisi dalam komunitas atau organisasi, atau mendapatkan customer, klien, pasien yang bertahan dengan Taurus menggunakan jasa ataupun keahlian Taurus dalam waktu jangka panjang. Semisal akan rutin nantinya menghubungi Taurus. Dan tentunya ini merupakan opportunity ataupun peluang-peluang baru kan untuk Taurus. Jadi meskipun ada persoalan dari masa lalu yang mesti diselesaikan oleh Taurus, namun banyak opportunity ataupun kesempatan-kesempatan baru, peluang yang baru, rezeki yang baru yang datang untuk Taurus. Makanya tetap optimis ya Taurus, tetap semangat. Oke, selanjutnya untuk Gemini, gerhana bulan di Pisces. Terjadi di house ke-10 Gemini. Gerhana bulan mempengaruhi area house ke-9, house ke-10, dan house ke-11 Gemini. Sejak bulan Maret tahun 2025 ketika momen gerhana matahari di Pisces, Gemini melewati momentum pendidikan, meningkatkan skill,
pengetahuan, untuk keahlian khusus atau keahlian tertentu. Untuk tujuan peningkatan karir, atau untuk rencana bisnis, rencana usaha, atau untuk pekerjaan. Yang pekerjaan ini memerlukan keahlian khusus. Yang kemudian, Gemini juga mempraktekkan keahlian Gemini pada pekerjaan Gemini, serta mengamati hasil keuntungan atau manfaat dari pembelajaran ataupun peningkatan sumber daya Gemini. Jadi ini seperti simulasi ya Gemini, dari mempelajari sesuatu kemudian menerapkan, kemudian melihat keuntungan ataupun hasilnya. Atau Gemini menjalani proyek pekerjaan periode jangka singkat. Atau bisa juga disebut dengan magang ya. Nah, dalam momen ini Gemini tentunya melewati proses adaptasi, proses kecocokan dengan pekerjaan, kegiatan, lingkungan, situasi, dan juga memperhitungkan keuntungan Gemini dari pekerjaan, bisnis ataupun usaha yang dikerjakan. Tentunya Gemini juga melewati momen dilematik ya. Bagi sebagian Gemini mungkin situasi ini menjauhkan Gemini dari keluarga atau menjauhkan Gemini dari teman-teman, dari rumah atau dari pasangan. Namun momen ini juga memberikan Gemini waktu dan kesempatan untuk aktif di media sosial. Kalau Gemini memang memanfaatkan kesempatan ini untuk hal-hal yang positif, maka Gemini bisa mendapatkan keuntungan ataupun monetize dari media sosial. Kreativitas yang Gemini tuangkan di media sosial. Atau setidaknya Gemini bergabung dalam suatu komunitas yang kalaupun hasilnya bukan merupakan materi, bisa saja hasilnya adalah teman-teman yang baru atau kesenangan-kesenangan, keceriaan. Namun ada satu dilematik yang Gemini rasakan terus menjadi kendala, yaitu figur otoritas. Bisa jadi ini pimpinan. Kalau Gemini berbisnis ataupun usaha, figur pemerintah ataupun peraturan-peraturan pemerintah. Kalau Gemini berpasangan, figur pasangan yang mendominasi atau kesannya kurang peduli, kurang bijak, atau kurang terlihat memproteksi Gemini. Kalau sebagian Gemini berkaitan dengan pekerjaan internasional, Gemini melewati momen permohonan ataupun pengajuan dokumen-dokumen kerja atau perizinan tempat tinggal atau bantuan dari pimpinan untuk bertanggung jawab atau untuk memberikan izin visa yang Gemini upayakan untuk Gemini dapatkan agar Gemini bisa terus diperpanjang kontrak kerjanya atau melewati masa magang dan kemudian menjadi status karyawan tetap. Tapi sikap pimpinan sepertinya masih mengacuhkan, mengabaikan, sehingga Gemini merasa mungkin tidak mendapatkan apresiasi ya. Atau mungkin Gemini diberikan janji-janji oleh pimpinan. Sebagian Gemini yang berfokus di dunia pendidikan juga melewati proses pengajuan proposal, skripsi, tesis, atau disertasi, tapi situasinya penuh tantangan. Salah satunya figur pendidik atau pembimbing Gemini yang kurang peduli ya. Atau Gemini merasa asing sehingga ada rasa sungkan dan terjadi miskomunikasi. Ada identitas yang sedang diperjuangkan oleh Gemini. Semisal identitas personal Gemini terkait dengan status sebagai anak atau sebagai orang tua, atau status pernikahan, atau status dalam pekerjaan Gemini yang selama 6 bulan ya, sejak Mei hingga September ini belum mendapatkan kepastian. Tapi ini karena prosesnya mesti Gemini lewati ya. Ada prosedur yang mesti memang tahap-tahapnya itu dilewati oleh Gemini. Ya, semisal prosedur melewati proses magang atau proses pengujian atau proses pendidikan misalnya. Nah, menjelang gerhana bulan di Pisces, sepertinya ada upaya Gemini untuk mendesak orang atau pihak-pihak terkait dengan kepastian yang dicari oleh Gemini.
ada bentuk komunikasi atau bentuk surat yang Gemini ajukan. Ini masing-masing situasi ya, kalau memang situasinya mesti mengajukan surat atau somasi, ya mungkin itu yang akan diajukan. Tapi kalau memang masih bisa digapai dengan komunikasi langsung, itu yang Gemini lakukan. Untuk berkomunikasi dan mempertanyakan mengenai kepastian identitas Gemini. Atau kalaupun memang prosesnya Gemini lewati semisal magang 6 bulan, maka puncak gerhana bulan di 7 September ada hasil dan keputusan yang Gemini dapatkan. Namun karena posisi Saturnus retrograde dan Neptunus retrograde di house ke-10 Gemini, sepertinya hasil keputusan yang Gemini harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan inilah yang mendorong Gemini untuk melakukan resolusi, yaitu tuntutan yang akan diajukan oleh Gemini. Mendesak keputusan dan kepastian yang jelas. Mendesak eksekusi. Jadi kalau saya simpulkan, momen gerhana bulan di Pisces ini adalah momennya Gemini berada di puncak kesabaran. Namun Gemini masih membuka diri untuk bernegosiasi, asalkan Gemini mendapatkan kepastian ataupun keputusan. Karena ini menyangkut tentang kelangsungan kegiatan produktivitas Gemini ke depannya. Nah, namun ada sikap legowo dari Gemini untuk menyikapi ataupun menerima apapun keputusan yang datang. Sebagai contohnya dalam relationship, kalaupun keputusan yang Gemini harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi Gemini, kalau putus, ya putuslah, nggak apa-apa. Gemini langsung segera move on, tidak menahan-nahan pasangannya. Tapi kalau pasangan Gemini masih ingin lanjut, oke, Gemini akan lanjut. Gemini hanya membutuhkan kepastian tentang identitas Gemini dalam koneksi Gemini dengan orang-orang yang terkait dengan Gemini atau pihak-pihak yang terkait dengan Gemini agar Gemini bisa tahu menempatkan diri itu. Dan di momen gerhana bulan ini Gemini akan dapatkan keputusan ataupun kepastian yang Gemini harapkan. Meskipun masing-masing Gemini bentuk keputusannya akan berbeda-beda ya. Tapi setidaknya ini menyudahi dilematik Gemini yang selama ini Gemini rasakan. Oke. Selanjutnya, energi gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September terjadi di house keempat Gemini. Gerhana matahari ini mempengaruhi house ketiga, house keempat, dan house kelima Gemini. Momentum yang terjadi dalam periode gerhana matahari dalam kehidupan Gemini, yang pertama, datangnya surat, bisa bentuknya dokumen penting, atau kabar informasi penting ke alamat Gemini. Bisa ini alamat email atau alamat rumah Gemini. Informasi ini mengenai banyak kemungkinan. Yang pertama bisa saja panggilan kerja. Yang kedua, surat ataupun dokumen penting yang datang berkaitan dengan kepastian identitas Gemini. Semisal informasi mengenai selesainya visa atau paspor atau dokumen kerja atau dokumen-dokumen yang terkait dengan tempat tinggal, izin usaha, izin kerja, atau bisa saja ini mengenai properti. Kemudian resolusi selanjutnya adalah tempat tinggal Gemini. Dan dalam resolusi ini, Gemini akan melibatkan saudara kerabat Gemini. Resolusi selanjutnya, ini bisa jadi rencana pernikahan ya Gemini, atau rencana untuk tinggal bersama dengan pasangan. Dan berlanjut untuk resolusi selanjutnya, ada revisi yang akan Gemini lakukan atau renovasi di tempat tinggal Gemini. Jadi kalau saya analisis lebih dalam ya, energi Gemini sejak momen gerhana matahari di Pisces di bulan Maret 2025 sampai di momen gerhana matahari di Virgo di 22 September ini, Gemini terlalu lama menunda untuk hal-hal yang perlu Gemini lakukan. Jadi untuk menuju resolusi baru, Gemini sepertinya stuck dengan penundaan-penundaan. Karena ini memang sifat dari Gemini ya.
Gemini adalah elemen udara yang membutuhkan kepastian. Kalau tanpa kepastian, maka Gemini seperti terombang-ambing, seperti gambaran angin, mengikut ke kiri, mengikut ke kanan. Tapi ketika Gemini tahu arahnya, atau dalam kurung tahu identitas Gemini, kepastian Gemini, status Gemini, maka gebrakan yang akan Gemini lakukan juga luar biasa, ya, atau tidak biasa. Nah, gebrakan ini juga lah salah satu dari momentum yang terjadi dalam kehidupan Gemini di momen gerhana matahari di Virgo sampai puncaknya nanti bulan Maret 2026. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak terduga. Tapi ini maknanya positif ya, Gemini. Karena ini berkaitan dengan tempat tinggal, kenyamanan, kegiatan-kegiatan produktif dan menghasilkan. Nah, semakin Gemini tidak berani untuk melakukan gebrakan dalam kehidupan Gemini, maka Gemini semakin merasa tertekan dalam situasi stagnan ataupun kebuntuan. Jadi maknai pesan dari semesta melalui momentum gerhana matahari di Virgo ini, Gemini, bahwa pesannya Gemini mesti melakukan gebrakan, keluar dari stagnan yang Gemini jadikan alasan. Kalau orang-orang yang Gemini minta untuk memberikan kepastian pada Gemini tapi tidak memberikan itu, maka Gemini lah yang mengambil langkah untuk sebuah kepastian. Oke, sukses ya Gemini. Selanjutnya untuk Cancer, gerhana bulan terjadi di house ke-9 Cancer. Dan gerhana bulan ini mempengaruhi house ke-8, house ke-9, dan house ke-10 Cancer. Sejak Maret 2025 ketika dimulainya gerhana matahari di Pisces, Cancer melewati proses penyembuhan dari masalah kesehatan yang dialami Cancer, atau bisa jadi ini masalah kesehatan pasangan, atau kesehatan orang tua, atau masalah kesehatan pimpinan. Yang dalam melewati momen ini, Cancer banyak mempelajari tentang masalah kesehatan atau problem-problem solving dari masalah-masalah yang Cancer hadapi. Bagi sebagian Cancer yang berfokus di dunia pendidikan juga menghadapi kendala karena terjadinya perbedaan cara pandang dan cara pikir antara Cancer dengan guru atau pembimbing. Pada momen gerhana bulan di Pisces, beberapa situasi permasalahan Cancer terselesaikan, namun ada yang butuh waktu lebih lama untuk terselesaikan, seperti misalnya problem kesehatan Cancer, pasangan, atau kesehatan orang tua. Ini belum terselesaikan di momen gerhana bulan, namun Cancer merasa sudah terbiasa dengan situasi gangguan kesehatan yang terjadi. Semisal jika ini mengenai perawatan orang tua selama 6 bulan ya, sejak Maret 2025, mungkin Cancer awalnya sedikit rumit ya dalam menyusun pekerjaan dan aktivitas, dan juga waktu untuk mengurus orang tua yang dalam kondisi sakit. Tapi di momen gerhana bulan ini, Cancer sudah terbiasa. Atau kalau ini mengenai masalah kesehatan Cancer, awalnya Cancer belum terbiasa dengan kondisi kesehatan Cancer, tapi karena Cancer juga mesti bekerja ataupun beraktivitas, pada akhirnya di momen gerhana bulan, Cancer sudah terbiasa dengan keadaan kondisi stamina Cancer. Kemudian di puncak gerhana bulan ini juga Cancer sepertinya menempati tempat tinggal yang baru ya. Bisa jadi tempat tinggal ini merupakan fasilitas dari pekerjaan Cancer atau dibeli dari hasil tabungan Cancer. Kalaupun bukan rumah yang dibeli oleh Cancer, ini bisa jadi kendaraan bermotor, fasilitas baru yang dimiliki oleh Cancer. Oke, kemudian momen gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September terjadi di house ketiga Cancer. Gerhana matahari ini mempengaruhi house kedua, house ketiga, dan house keempat Cancer. Beberapa momentum penting yang Cancer lewati di momen gerhana matahari 22 September sampai nanti gerhana bulan di Virgo Maret 2026, salah satunya adalah menempati tempat tinggal yang baru.
Selanjutnya, melakukan perjalanan spiritual, semisal ke tanah suci. Ada juga sebagian Cancer yang melangsungkan pernikahan. Namun ada juga momen yang kurang baik dirasakan oleh Cancer mengenai aset ataupun rumah ataupun properti yang sepertinya berkonflik dengan saudara kerabat. Semisal rumah, aset, ataupun properti itu bersumber dari warisan orang tua atau wasiat dari orang tua. Sehingga kemungkinan ada sebagian Cancer yang menyelesaikan persoalan ini menggunakan jalur hukum keperdataan. Semisal gugatan hak waris. Ada kepastian kepemilikan dan identitas yang Cancer perjuangkan di sekitar bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2025 ini. Nah, kalau ini bukan mengenai wasiat ataupun warisan, tapi Cancer ada berkaitan dengan pembelian ataupun penjualan tanah ataupun rumah atau berkaitan dengan properti di masa sebelumnya, maka ada pertentangan antara Cancer dengan pihak pembeli atau pihak penjual atau pihak properti atau pihak kontraktornya. Jadi saya simpulkan, Cancer ini berada pada masa-masa perubahan, transformasi. Dan transformasi ini bukan hanya mengenai fisik ataupun kesehatan Cancer, tapi juga mengenai properti ataupun aset kepemilikan Cancer, juga terkait dengan tabungan, deposito, uang pada perbankan, atau perjanjian hutang piutang yang Cancer lakukan. Sehingga momentum yang Cancer lewati nantinya akan bermuara pada revolusi, keputusan besar yang akan Cancer dapatkan atau Cancer hasilkan. Dan keputusan-keputusan yang dihasilkan atau yang Cancer dapatkan juga terkait dengan momen-momen yang Cancer lewati yang tadi saya sampaikan. Jangan khawatir Cancer, semua memang mesti Cancer lewati agar Cancer mendapatkan kepastian, pembagian, hak, dan atau menyelesaikan amanah yang didapatkan oleh Cancer. Cancer pasti bisa kok ya, semangat Cancer. Kemudian untuk Leo, gerhana bulan di Pisces terjadi di house ke-8 Leo. Dan gerhana bulan ini mempengaruhi house ke-8, house ke-7, dan house ke-6 Leo. Energi gerhana bulan dimulai Maret 2025, itu adalah awal periode momentum yang terjadi dalam kehidupan Leo dan resolusinya pada puncak gerhana bulan di Pisces di 7 September 2025. Beberapa momentum yang terjadi dalam kehidupan Leo berkaitan dengan kesehatan dan lifestyle. Juga terkait dengan hubungan berpasangan dalam relationship, partnership, atau dalam pernikahan. Masalah kesehatan ini bisa jadi kesehatan Leo sendiri atau kesehatan pasangan atau kesehatan salah satu orang tua yang butuh pemulihan, perawatan, dan butuh juga dengan asuransi kesehatan. Kemudian ada juga upaya Leo untuk efisiensi anggaran belanja rumah tangga atau jika Leo memimpin perusahaan, anggaran perbelanjaan perusahaan yang mungkin ada upaya Leo untuk memutuskan hubungan kerja dengan beberapa karyawan. Namun karena Saturnus juga berada di house ke-8 Leo, maka dilematik yang Leo rasakan adalah ketidakmampuan Leo dalam menyelesaikan hubungan Leo dengan pasangan. Ketidakmampuan Leo juga untuk mendominasi pasangan. Mudah-mudahan dilematik ini terselesaikan dan tertuntaskan di momen gerhana bulan di Pisces. Meski di momen gerhana bulan ada yang perlu Leo lepaskan. Setidaknya Leo melepaskan harapan kepada orang yang Leo harapkan. Di momen gerhana bulan ini, Leo berani untuk speak up, untuk berbicara, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu Leo sampaikan. Ini mengenai apa yang perlu Leo dapatkan, apa yang perlu Leo nikmati, apa yang menjadi hak bagi Leo. Kalau Leo ada yang terkait dengan warisan ataupun wasiat, maka sepertinya Leo akan menerima amanah
atau menjadi perwakilan untuk menjual aset dari orang tua. Di momen gerhana bulan ini, dilematik Leo mengenai hubungan berpasangan, mengenai ketidakmampuan Leo dalam mendominasi ataupun bertanggung jawab, ini terselesaikan. Dengan munculnya pemikiran-pemikiran yang baru, sisi kritisi, serta sisi analisis Leo mengenai ketidakmampuan Leo ini. Dan Leo akan menyampaikan ketidaksanggupan Leo. Memang sepertinya ada hal-hal yang di luar dari kemampuan Leo yang selama ini Leo paksakan untuk menanggulanginya. Oke Leo, selanjutnya momen gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September yang energinya ini dirasakan hingga bulan Maret tahun 2026. Gerhana matahari di Virgo terjadi di house kedua Leo. Dan gerhana matahari ini akan mempengaruhi house pertama Leo, house kedua, dan house ketiga Leo. Beberapa momentum yang akan Leo lewati di momen gerhana matahari ini adalah mulai bangkit dan membangun kepercayaan diri yang baru. Ini juga akan menjadi awal momentum Leo mulai membangun kestabilan finansial, kemandirian finansial. Hingga bulan Maret 2026, Leo akan mendapatkan banyak peluang dan opportunity, rezeki. Dan ini saatnya untuk Leo mengumpulkan hasil. Mungkin juga sebagian Leo akan mulai membeli fasilitas-fasilitas yang Leo butuhkan untuk rumah tangga atau untuk kehidupan pribadi Leo. Ada kolaborasi yang Leo lakukan dengan saudara kerabat. Ini bisa saja kolaborasi dalam kesepakatan menjual warisan sehingga menghindari konflik ataupun proses yang berbelit-belit ya. Dan ada juga upaya Leo untuk mengajukan pembelian rumah ataupun properti yang niatnya untuk ditinggali, bukan untuk sekedar investasi saja. Sebagian ya tujuan untuk investasi, tapi ada kebutuhan untuk ditinggali. Mungkin pembeliannya bisa cash untuk sebagian Leo, tapi bisa saja sebagian Leo mengajukan pembelian dengan bantuan pembiayaan oleh lembaga pembiayaan semisal perbankan. Kalau pembelian rumah itu berhasil dilakukan, maka ada perpindahan yang terjadi di sekitar bulan Oktober dan November. Relokasi tempat tinggal. Namun bisa jadi ini juga terkait dengan relokasi tempat kerja atau relokasi tempat bisnis ataupun usaha. Nah, jika ini terkait dengan penjualan properti aset milik Leo pribadi, maka ada juga momen penjualannya dibantu oleh pihak ketiga. Semisal Leo menggunakan jasa makelar. Intinya energi Leo di momen solar eclipse ini hingga bulan Maret 2026 sangat positif ya, karena berkaitan dengan keuangan, finansial, aset, pendapatan, dan anggaran belanja. Situasi ini bisa mengobati atau menanggulangi beberapa masalah keuangan Leo di bulan-bulan sebelumnya. Amin, semoga terjadi ya Leo. Oke, selanjutnya untuk Virgo, gerhana bulan terjadi di house ke-7 Virgo. Dan gerhana bulan ini mempengaruhi area house ke-6, house ke-7, dan house ke-8 Virgo. Sejak bulan Maret tahun 2025 ketika terjadinya gerhana matahari di Pisces, beberapa momentum yang terjadi dalam kehidupan Virgo berkaitan dengan kesehatan Virgo secara fisik, mental, kemudian juga kesehatan dalam hubungan berpasangan, dalam relationship atau dalam pernikahan. Mungkin ada sebagian Virgo yang sampai masuk ke ruang bedah atau rawat inap di rumah sakit karena ada gangguan kesehatan. Atau kalaupun bukan Virgo, bisa saja ini salah satu orang tua Virgo, sehingga Virgo mesti melakukan pengabdian, yaitu menjaga, merawat orang tua yang dalam kondisi sakit. Sehingga momen lainnya juga adalah momen penyembuhan, melewati masa perawatan, pemulihan, terapi, dan ini membuat beberapa aktivitas Virgo mengalami perubahan. Kemudian sebagian Virgo juga ada momen
perbaikan hubungan dan koneksi, bisa dengan saudara kerabat atau dengan pasangan, dalam relationship atau dalam pernikahan. Beberapa perubahan sudah mulai terjadi setelah Virgo melewati momen penyembuhan, termasuk perubahan dari jadwal aktivitas, perubahan lifestyle atau gaya hidup, termasuk perubahan pola makan, pola tidur. Namun selama momen ini juga, kalau Virgo sudah punya pasangan, maka pasangan Virgo sepertinya kurang bisa diandalkan atau diharapkan. Dan ini mendorong Virgo untuk mendominasi hubungan relationship ataupun pernikahan, seperti misalnya mengambil tindakan dan keputusan secara sendiri. Meskipun pada akhirnya dikomunikasikan dengan pasangan, tapi keputusan di awal atas prakarsa Virgo sendiri. Nah, momen revolusi yang Virgo lakukan di gerhana bulan tanggal 7 September adalah mengambil keputusan untuk mengakhiri dan menyudahi serta menyelesaikan. Semisal menyelesaikan hutang piutang atau mengakhiri pekerjaan atau aktivitas yang cukup berat dan memilih aktivitas dan pekerjaan yang lebih ringan untuk Virgo jalani. Jadi Virgo lebih memilih nantinya dari sisi praktis untuk pekerjaan Virgo atau aktivitas Virgo. Atau memang ada situasi yang membuat Virgo berada lebih dekat dengan jangkauan pekerjaan Virgo, semisal tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja Virgo. Atau sebaliknya, tempat kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal Virgo. Namun memang ada sesuatu yang Virgo masih sukai, yang mesti dilepaskan. Bisa jadi ini kaitannya dengan seseorang jika dalam relationship, atau ini bisa terkait dengan pekerjaan, kegiatan, atau tempat yang Virgo sebenarnya masih suka untuk tinggal di sana, untuk bekerja di sana. Tapi karena situasi dan kondisi Virgo yang lebih membatasi aktivitas demi berfokus untuk kesehatan Virgo yang stabil untuk jangka waktu panjang, maka perubahan Virgo lakukan. Kemudian pada momen gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September, terjadi di house pertama Virgo. Gerhana matahari ini mempengaruhi house ke-12, house pertama, dan house kedua Virgo. Momen gerhana matahari ini dirasakan hingga Maret tahun 2026 ketika nanti puncaknya gerhana bulan di Virgo. Beberapa momen yang Virgo lewati sejak gerhana matahari dimulai, yang pertama adalah momen perpindahan. Bisa ini relokasi tempat kerja atau relokasi tempat tinggal. Sebagian Virgo nantinya ada momen penyelesaian urusan-urusan yang terkait dengan aset ataupun properti dengan cara legal, semisal dengan menggunakan jasa notaris atau terkait dengan lembaga pembiayaan seperti perbankan, atau mengupayakan untuk keputusan dari pengadilan. Momen gerhana ini akan membuat Virgo seperti berusaha untuk memperjelas identitas Virgo ataupun kepastian hukum, kestabilan finansial yang Virgo kelola sendiri, yang Virgo kendalikan sendiri. Mungkin beberapa problem yang terjadi semisal Virgo punya pasangan resmi dalam ikatan pernikahan, kemudian membeli properti. Pasangan Virgo harus ikut dong ya untuk menyetujui pembelian, atau kalaupun ini pembeliannya dengan cara kredit ke perbankan, pasangan Virgo juga kan tentu memberikan izin atau ikut mengetahui. Namun untuk pembayarannya dan kewajiban-kewajiban lain, ini ditanggulangi oleh Virgo sendiri. Jadi seperti ada krisis identitas ya yang dirasakan oleh Virgo. Atau kalau ini bukan pasangan resmi, sebagian Virgo mungkin terlibat dalam persoalan properti dengan developer misalnya. Mudah-mudahan yang ini tidak terjadi ya. Kalaupun terjadi, memang upaya hukumlah sepertinya jalan yang paling terlihat untuk mengupayakan Virgo mendapatkan kepastian dari kepemilikan atau dari tanggung jawab terhadap properti ataupun objek yang terkait. Bagi Virgo yang selama ini menjalin relationship,
ini momen di antara putus atau lanjut. Kalau berlanjut, sepertinya Virgo mesti lebih banyak bersabar dan mengalah melewati proses ini. Dan sepertinya ada ketidakcocokan antara Virgo dengan calon ipar, yaitu kerabat dari calon pasangan. Untuk sebagian Virgo yang sudah menikah pun sepertinya ada ketidakcocokan dengan ipar. Tapi satu sisi, ada kelegaan ya Virgo, karena ada kemandirian baru yang Virgo bangun. Dan itu memang sudah Virgo bangun dan selesaikan ketika di puncak gerhana bulan di 7 September. Jadi di gerhana matahari ini 22 September sampai ke depannya, Virgo merasa lebih punya power, lebih punya kendali terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Virgo, kemudian terhadap pengelolaan properti juga atau pengelolaan aset dan keuangan Virgo. Kemudian sebagian Virgo juga di momen solar eclipse ini akan memulai pekerjaan dan aktivitas baru ya. Ini pekerjaan karena didominasi oleh Jupiter di house ke-10 Virgo, maka pekerjaan ini bisnis atau usaha, wirausaha ya. Mungkin ada pekerjaan yang terkait dengan parenting atau edukasi di bidang pendidikan. Sekitar bulan Oktober dan November, Virgo akan menerima hasil ataupun keuntungan ataupun bagian dari properti ataupun aset yang Virgo miliki atau milik bersama. Ada juga perjalanan dalam rangka traveling yang Virgo lakukan di akhir tahun. Oke Virgo, untuk resolusinya nanti saya bacakan di bulan Maret 2026 ya. Pada video ini saya hanya membaca resolusi di gerhana bulan, karena resolusi itu terjadi ketika gerhana bulan. Momentum terjadi ketika gerhana matahari. Oke, selanjutnya untuk Libra, gerhana bulan terjadi di house ke-6 Libra. Gerhana bulan ini mempengaruhi house ke-5, house ke-6, dan house ke-7 Libra. Sejak Maret tahun 2025, ada aktivitas dan kegiatan baru yang dilakukan oleh Libra. Mungkin ini bagian dari hobi, atau bisa juga ini bagian dari kewajiban Libra. Kewajiban untuk mendukung, semisal mendukung pasangan atau mendukung anak ya, atau generasi bagi Libra yang sudah punya anak. Ada dilematik yang Libra rasakan ini mengenai komunitas, pertemanan, sosial Libra, atau bagi sebagian Libra yang bergabung di organisasi juga. Ada beberapa proses, semisal proses verifikasi yang mesti Libra lakukan yang berkaitan dengan organisasi atau komunitas. Nah, komunitas ini bisa saja komunitas dalam internet, media sosial ya. Namun karena di house ke-6 Libra ada Saturnus, maka ini menggambarkan Libra sangat memproteksi atau sangat protektif ya terhadap aktivitas-aktivitas dan kegiatan Libra, sehingga Libra merasa aktivitas dan kegiatan Libra, apalagi ini merupakan kewajiban Libra ya, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi Libra yang kerjakan sendiri. Dan ini membuat lifestyle, gaya hidup, pola hidup Libra mengalami perubahan. Semisal jam tidur yang berubah, jam bangun tidur juga berubah, atau jam makan juga berubah. Sebagian Libra juga mengalami gangguan kesehatan. Mungkin harus konsultasi atau berobat ke dokter. Dan sebagian Libra mungkin berada dalam dilematik antara mengakhiri atau melanjutkan. Ini bisa saja hubungan berpasangan dalam relationship atau hubungan pernikahan bagi sebagian kecil Libra ya, atau mengenai karir. Aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Libra yang tidak bisa diwakilkan yang tadi saya sebutkan, ini bukan karir. Posisi karir berbeda. Maka di sini saya tafsirkan ya, karir Libra mengalami kemandekan ya. Inilah yang membuat Libra dilematik, apakah perlu memprioritaskan atau memperjuangkan karir atau mengalihkan pandangan untuk lebih aktif di kegiatan-kegiatan lain. Jadi seperti ya udah deh biarin aja karir nanti meningkat dengan sendirinya seiring dengan waktu, daripada mikirin karir lebih baik fokus ke kegiatan-kegiatan baru yang lebih menyenangkan yang juga menambah penghasilan.
Ataupun kalau ini tidak menambah penghasilan, ada rasa aman, ada rasa nyaman ketika Libra melakukan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas itu. Oke. Nah, resolusi yang Libra lakukan di lunar eclipse 7 September adalah Libra membuat keputusan, meyakinkan diri untuk berinvestasi. Bisa investasi ini jenisnya materi, energi atau tenaga, atau fokus, prioritas, pikiran, untuk visi masa depan dan untuk jangka panjang Libra. Kalau memerlukan pernyataan dari Libra seperti misalnya pernyataan tertulis, mungkin sebagian Libra akan melakukan pernyataan tertulis mengenai organisasi ataupun komunitas yang mana yang Libra pilih. Nah, kalau ini menyangkut tentang keyakinan diri untuk menjalankan tugas spiritual Libra, maka ini seperti keteguhan hati yang diucapkan kepada semesta. Kemudian mungkin ada sebagian Libra nantinya di momen gerhana bulan ini melakukan resolusi yang mencengangkan. Ini terkait dengan pengungkapan. Mungkin rahasia atau hal-hal yang disembunyikan Libra dari masa lalu Libra. Ini bisa jadi kisah perjalanan hidup Libra di masa yang lalu, pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman manis juga ya, yang disembunyikan oleh Libra, yang akan diungkapkan oleh Libra. Dan pengungkapan ini sepertinya memang dibutuhkan dan diperlukan ya, karena Libra seperti ingin memulai untuk investasi hubungan yang baru ke depannya, atau ingin dipandang sebagai seseorang yang baru untuk saat ini dan ke depannya. Atau bisa jadi Libra ingin membuktikan bahwa Libra dulu pernah melewati masa-masa yang cukup sulit. Sehingga nantinya ini akan dijadikan pertimbangan untuk orang-orang yang terkait dengan Libra, untuk kelangsungan hidup Libra ke depannya. Nah, kalau ini terkait dengan skandal asmara, mungkin untuk sebagian Libra mengalami ini ya, tidak semua Libra melewati ini. Bisa jadi ini menjadi bagian masa lalu, atau memang Libra sebagian kecil berada dalam hubungan asmara yang sifatnya skandal. Ini bisa saja terungkapkan ya di gerhana bulan. Namun maknanya gerhana bulan ini menyelesaikan momen-momen yang cukup penting dalam kehidupan Libra. Resolusinya adalah sebagai penutup ataupun konklusi, sebagai tanda periode ini sudah berakhir. Oke, selanjutnya gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September terjadi di house ke-12 Libra. Energi gerhana matahari ini menghadirkan momen-momen penting dalam kehidupan Libra dan diakhiri dengan sebuah resolusi nantinya di bulan Maret tahun 2026 ketika terjadinya gerhana bulan di Virgo. Gerhana matahari ini mempengaruhi house ke-11, house ke-12 dan house pertama Libra. Beberapa momen yang terjadi dalam kehidupan Libra adalah melepaskan, merelakan hal-hal yang Libra sukai. Untuk sementara Libra berfokus pada aktivitas dan kegiatan baru yang dipilih, yang ditentukan, yang diputuskan oleh Libra untuk Libra jalani sebagai bentuk investasi Libra demi visi masa depan. Menjalani gaya hidup yang baru karena didasari perubahan aktivitas. Ada upaya-upaya yang Libra lakukan. Ini mengenai identitas kepemilikan Libra. Bisa jadi ini mengenai kepemilikan properti ataupun aset. Ada juga rencana, janji, kesepakatan yang Libra upayakan untuk tertuntaskan, terselesaikan. Targetnya Maret 2026 sudah selesai. Rencana-rencana ini bisa saja terkait dengan rencana perjalanan jarak jauh. Semisal rencana untuk sowan, perjalanan ke tanah leluhur, atau perjalanan ke tanah suci. Kemudian momen dari gerhana matahari ini juga seperti membuka pikiran Libra untuk sadar dengan kewajiban. Selain kewajiban semisal kalaupun ada hutang ataupun pinjaman atau kewajiban menyelesaikan janji, ini bisa saja kewajiban Libra semisal sebagai orang tua, atau sebaliknya jika Libra sebagai anak yang Libra sadari punya kewajiban kepada orang tua.
Sebagian Libra yang berfokus di dunia pendidikan atau edukasi, entah sebagai mahasiswa, pelajar, atau sebagai pembimbing, guru. Gerhana matahari ini akan menjadi awal periode bagi Libra untuk lebih banyak berkomunikasi, berbicara, menyampaikan tentang pemikiran-pemikiran. Bisa pemikiran-pemikiran ini dituangkan dalam tulisan atau sebuah karya. Jadi seperti ada upaya untuk membuat bisa jadi sebuah buku, biografi, atau menulis buku, bisa fiksi atau non-fiksi ya. Dan sepertinya ini memang sudah direncanakan sejak sebelum-sebelumnya. Ini juga menjadi hutang Libra kepada diri yang ingin dituntaskan Libra di momen gerhana matahari ini sampai puncaknya nanti di Maret 2026. 6 bulan ke depan setelah 22 September juga adalah proses Libra menyelesaikan pendidikan bagi Libra yang berfokus di dunia pendidikan, melewati proses seminar misalnya atau wisuda, menyelesaikan paper atau jurnal, berupaya untuk mendapatkan identitas yang baru atau identitas tambahan. Kemudian di akhir tahun 2025, kemungkinan ada sebagian Libra yang memulai bisnis ataupun usaha yang baru. Atau ada proyek singkat, pekerjaan jangka singkat yang Libra kerjakan. Jangka singkatnya semisal 2 bulan targetnya selesai. Sebagian Libra juga ada momen pernikahan. Tapi ini bagi sebagian Libra yang memang sudah menjalani relationship. Dari pandangan spiritualitas, perjalanan spiritualitas Libra ini dipengaruhi oleh Jupiter yang berada di house ke-9 Libra. Ada dukungan dari ruh leluhur dari garis keturunan Bapak yang mendukung Libra untuk mendapatkan kemampuan ataupun pemahaman dari pengetahuan ataupun ilmu spiritualitas ataupun religius. Oke Libra, semoga lancar ya segala sesuatunya. Kemudian untuk Scorpio, gerhana bulan di tanggal 7 September terjadi di house ke-5 Scorpio. Dan gerhana bulan ini mempengaruhi house ke-4, house ke-5, dan house ke-6 Scorpio. Iya, sejak bulan Maret tahun 2025 ketika terjadinya gerhana matahari di Pisces, Scorpio mengalami dilematik dalam hubungan asmara atau dalam bersosialisasi dalam lingkungan kerja atau sosial pertemanan, atau dilematik dalam komunitas dan menghadapi situasi dilematik juga dalam organisasi apabila Scorpio bergabung dalam organisasi. Kemudian ada juga dilematik mengenai anak, generasi atau keturunan. Ya, sepertinya penuh dengan dilematik ya Scorpio. Karena bulan berada di house ke-5. Ini membuat Scorpio terkadang percaya diri, tapi terkadang juga tidak percaya diri terhadap keputusan, terhadap hubungan, terhadap lingkungan sekitar. Terkadang ingin menarik diri, tapi terkadang antusias banget untuk mewujudkan imajinasi, spekulasi, dan impian-impian. Tapi jangan khawatir ya Scorpio, periode gerhana bulan adalah tanda periode momen yang Scorpio lalui, segala dilematik-dilematik itu berakhir atau terselesaikan dengan sebuah resolusi yang dilakukan oleh Scorpio. Resolusi ini berupa keputusan penting yang akan diikrarkan oleh Scorpio. Dan resolusi ini akan merubah pandangan orang-orang sekitar yang Scorpio kenal terhadap Scorpio. Semisal kalau orang-orang di sekitar Scorpio memandang Scorpio selama ini tertutup, maka setelah momen gerhana matahari ini, Scorpio akan merubah karakter menjadi lebih humble, lebih komunikatif, sehingga orang-orang di sekitar Scorpio akan memandang Scorpio sudah berubah. Kalau ini mengenai pekerjaan, maka ada keputusan atau negosiasi atau informasi penting yang didapatkan Scorpio di momen gerhana bulan sekitar tanggal 6, 7, atau 8 September. Mudah-mudahan keputusan dan informasi ini sangat diharapkan oleh Scorpio dan baik untuk Scorpio ya. Kemudian, gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September terjadi di house ke-11 Scorpio. Gerhana matahari ini mempengaruhi house ke-10, house ke-11, dan house ke-12 Scorpio.
Energinya bisa dirasakan hingga bulan Maret tahun 2026. Beberapa momentum yang terjadi dalam kehidupan Scorpio diantaranya adalah menerima hasil, pembagian, keuntungan, manfaat dari perjuangan Scorpio di masa yang lalu. Ada komunikasi, kesepakatan, pembicaraan mengenai kalau dalam relationship rencana pernikahan atau kalau single pembicaraan mengenai hubungan jangka panjang. Atau kalau fokus ke karir ataupun bisnis, pekerjaan, pembicaraan, kesepakatan mengenai kerjasama. Hal-hal yang sudah diupayakan Scorpio untuk dibangun, dipertahankan sejak masa sebelumnya, semisal persahabatan, pertemanan, relationship, komunitas, ataupun organisasi yang dibangun oleh Scorpio akan mendatangkan hasil di momen gerhana matahari ini. Segala masalah-masalah dalam kehidupan Scorpio yang tadinya mandek, yang tadinya nggak ada solusi, mendadak mudah menemukan solusinya. Seperti solusinya datang sendiri, atau ya terselesaikan begitu saja. Bagi sebagian Scorpio yang berkarir, ini juga menggambarkan peningkatan karir. Bisa jadi peningkatan karir ini karena promotion atau rekomendasi dari pimpinan atau dari kolega. Namun memang Scorpio sejak gerhana bulan sampai gerhana matahari, sekitar September sampai Oktober, kendalikan emosi. Karena Scorpio berada di titik puncak dari konklusi perjuangan Scorpio. Kalau Scorpio terpengaruh dengan emosi karena ada rasa tidak sabar atau rasa kesal, segala yang sudah dibangun bisa runtuh seketika. Khususnya dalam komunitas, organisasi, pertemanan, relationship, dan bahkan pasangan. Dalam pernikahan, mungkin pimpinan terkesan kurang peduli atau pasangan juga terkesan apatis terhadap Scorpio. Tapi ini saatnya tidak terlalu memikirkan bagaimana sikap mereka kepada Scorpio, tetapi lebih fokus mempersiapkan diri. Juga fokus pada kesehatan, karena Mars berada di house ke-12 Scorpio. Masalah kesehatan bisa membuat Scorpio panik, emosi, mood yang tidak stabil, atau mungkin mengambil keputusan terburu-buru untuk pembedahan atau untuk pengobatan secara praktis. Tapi sebaiknya pertimbangkan dulu matang-matang sebelum mengambil keputusan besar, khususnya mengenai pembedahan atau proses pengobatan. Nikmati yang datang, Scorpio, karena ini juga momennya Scorpio menerima kebahagiaan-kebahagiaan yang tertunda di masa sebelumnya. Tapi kalau ada kebahagiaan yang diinginkan yang belum datang, sabar ya Scorpio, sedikit lagi. Scorpio akan mencapai impian. Mudah-mudahan amin ya Scorpio. Kemudian untuk Sagittarius, gerhana bulan terjadi di house keempat Sagittarius. Gerhana bulan ini mempengaruhi house ketiga, house keempat, dan house kelima Sagittarius. Sejak Maret tahun 2025, hubungan Sagittarius dengan saudara kerabat mengalami situasi dilematik. Seperti ada rasa bertentangan dengan nurani gitu. Atau seperti tidak bisa mendominasi diri, tidak bisa mengambil keputusan, sehingga kesannya Sagittarius didominasi atau dikendalikan oleh saudara kerabat. Kemudian ada juga eksistensi dengan orang asing, semisal komunikasi, pertemanan, koneksi dengan orang asing. Nah, orang asing ini bisa saja orang yang berkewarganegaraan internasional atau orang-orang yang sama sekali baru dikenal Sagittarius dari media sosial. Dan situasinya juga nggak kondusif banget. Ada konflik, pertengkaran juga di media sosial, atau seperti ada eksistensi yang dipaksakan. Ada upaya juga untuk sering meninggalkan rumah. Bisa jadi ini upaya penghindaran Sagittarius ya. Semisal ambil pekerjaan banyak di luar rumah atau jauh dari rumah agar lebih banyak berada di luar rumah. Nah, kalaupun itu tidak bisa diupayakan, maka ada situasi Sagittarius
seperti menarik diri, semisal di kamar terus seharian, tapi aktif di media sosial. Dilematik Sagittarius ini juga memikirkan untuk tempat tinggal baru Sagittarius. Ada keinginan untuk relokasi tempat tinggal atau relokasi tempat kerja. Ada juga sebagian Sagittarius yang dilematik mengenai pendidikan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Mungkin juga ini ada kaitannya dengan jenjang karir Sagittarius. Nah, pada momen gerhana bulan ini resolusi yang akan dilakukan Sagittarius adalah menerima kesempatan pekerjaan baru. Yang ini akan menjadi strategi Sagittarius untuk menjauh dari keluarga, kerabat, atau tempat tinggal Sagittarius. Atau seperti membuka usaha kerjasama antara Sagittarius dengan pihak-pihak tertentu, seperti misalnya Sagittarius ngajak join bisnis siapa orang yang Sagittarius kenal, atau Sagittarius sewa kantor, kios atau lapak gitu ya, agar Sagittarius punya aktivitas di luar rumah. Atau mungkin Sagittarius sewa tempat untuk buat peternakan atau tambak, sehingga Sagittarius ada aktivitas baru untuk menyibukkan diri. Ini mungkin bagi sebagian Sagittarius yang memang sudah punya passive income. Tapi bagi sebagian Sagittarius yang bekerja dengan rutinitas, justru Sagittarius semakin asyik berada di dalam lingkungan kerja. Mungkin sepulang kerja nongkrong dulu dengan teman-teman, atau berencana untuk ngekos bareng atau tinggal bareng dengan rekan kerja, atau cari side job tambahan lain. Tapi ini bukan untuk menambah income. Tujuan kedua mungkin iya, tapi tujuan pertamanya adalah ingin punya petualangan baru, pengalaman baru. Oke, Sagittarius. Kemudian gerhana matahari yang terjadi tanggal 22 September yang energinya bisa dirasakan hingga Maret 2026. Terjadi di house ke-10 Sagittarius. Gerhana matahari ini mempengaruhi house ke-9, house ke-10, dan house ke-11 Sagittarius. Momen yang terjadi dalam kehidupan Sagittarius sejak gerhana matahari ini diantaranya terjadinya kerjasama atau bisa jadi kontrak kerja, partnership ya, untuk kegiatan-kegiatan produktif. Bisa saja ini pekerjaan baru yang didapatkan oleh Sagittarius atau bisnis baru yang dibangun oleh Sagittarius. Kemudian ada status baru ya, ini seperti profil Sagittarius yang dikenal oleh publik. Bisa jadi ini adalah momennya Sagittarius memperkenalkan diri, eksistensi ke publik, semisal promotion jasa Sagittarius atau produk Sagittarius. Namun di tahap ini Sagittarius tidak bisa mengharapkan keuntungan. Jadi mungkin selama 6 bulan ke depan masih terus nombok atau masih terus investasi dengan semangat, ambisi, dan obsesi, spekulasi keyakinan bahwa suatu hari nanti akan untung. Namun sebagian Sagittarius mungkin ada yang mengalami kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum. Atau sebagian Sagittarius yang berprofesi di bidang hukum, gambarannya ada kontrak kerja atau pekerjaan baru ya, proyek baru Sagittarius. Namun kalau ini persoalan pribadi Sagittarius yang nantinya dibawa ke jalur hukum, ini ada kaitannya dengan pekerjaan, kontrak, atau seperti uang prestasi dari perjanjian kerja. Mungkin ada sebagian Sagittarius yang merasa dirugikan dari kontrak ataupun perjanjian kerja, atau ada sebagian Sagittarius yang merasa ditipu atau dirugikan oleh partner kerja, mitra kerja. Jadi kalaupun upaya ini mesti dilakukan, ya lakukan saja Sagittarius. Karena ini juga menjadi bagian dari momentum penting Sagittarius. Nah, kalau ini secara personality, ada momen Sagittarius tersembuhkan dari luka masa lalu. Sehingga ini akan menjadi momentum baru di dalam Sagittarius untuk memulai hubungan asmara yang baru.
Dan momen ini sepertinya di akhir tahun nanti sekitar Oktober, November ataupun Desember tahun 2025. Namun selain itu, ada keuntungan yang didapatkan Sagittarius dari kerjasama Sagittarius dengan partner ataupun mitra kerja. Jadi tidak sepenuhnya Sagittarius mengalami kerugian. Mungkin kerugian ini karena kelalaian Sagittarius yang terlalu obsesi untuk berinvestasi tanpa memikirkan income ataupun marketnya. Tapi di sisi lain ada kerjasama Sagittarius mungkin dalam pekerjaan bidang lain ya yang menguntungkan bagi Sagittarius. Dan bagian dari momen gerhana ini juga akan membawa Sagittarius dalam dunia yang baru, semisal Sagittarius bergabung dalam ini bukan komunitas sih, seperti pertemanan ataupun koneksi dengan orang-orang yang punya profesi yang sama ataupun pekerjaan di bidang yang sama, sehingga ini akan memperluas koneksi Sagittarius. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.